mengungkit-ungkit kebaikan, Pak. Itu namanya apa? Al-Mannan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-man. Nah, di sini ada bil manni, ya. Ini maksudnya apa? Mengungkit-ungkit, ya. Wal adza, menyakiti. Ya. Artinya dia ungkit-ungkit, ya. Dia ungkit-ungkit sedekah-sedekahnya itu. Dulu kan saya yang bantu kamu sekolah misalnya. Dulu kan saya yang begini. Ya tahu dia mau gitu semua. Masjid ini itu sayalah yang ya, membangunnya. Ya. Pengajian ini sayalah ya yang memulainya misalnya. Kalau nggak ada saya, nggak ada itu misalnya ya. Nah, sebenarnya kebaikan-kebaikan jangan diungkit-ungkit Bapak sekalian. Ya. Itu bisa menggugurkan, membatalkan amal-amal. Ya. Atau menyakiti orang yang pernah kita bantu, ya. Kamu ini sudah saya bantu tapi kok nggak mampir misalnya. Nah, nggak usah Pak, ya. Dia mau mampir mau enggak, mau ya baik mau enggak, ya terserah dia, ya. Kita sebagai orang yang pernah bantu sudah semuanya sudah disimpan sama Allah, dicatat, itu sudah cukup, ya. Nggak perlu apa, ya, air susu dibalas air racun apa nggak usah Pak, ya. Pokoknya apa? Pokoknya sudah dicatat sama Allah. Nah, tapi kalau kita di sisi orang yang pernah sebagai orang yang pernah dibantu, ya harus ya balas budi itu, ya. Nah ini, ya, eh, jangan sampai kita mengungkit-ungkit, ya. Ini bisa menggugurkan pahalanya, ya. Kan banyak orang-orang yang suka mengungkit-ungkit gini Pak. Nah ini harus direm, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara sama Allah pada hari kiamat. Didiemin, Pak. Ya, bayangkan bapak-bapak kalau didiemin sama ibunya, Pak, ya, lagi marah, itu kan sudah tersiksa, Pak ya. Ya. Bayangkan ini didiamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita lagi butuh sama Allah. Kita banyak dosanya, kan butuh sama Allah diampuni. Tapi Allah tidak mau mengajak mereka bicara. 3 golongan yang enggak akan diajak bicara sama Allah pada hari kiamat. Wala yanzurin, dilihat saja enggak, Pak. Ya. Kalau orang marah itu kan, ya kan? Diam, ya kan? Enggak mau melihat, Pak. Ya seperti itu, Pak. Ya. Sudah didiamkan, enggak mau dilihat sama Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Enggak mau merahmatinya, diampuni enggak. Ini bahaya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi 3 dosa ini adalah kemungkinan besar kena azab. Harus berhati-hati. Yang pertama adalah al-musbilu izarahu, orang yang memakai kain di bawah mata kakinya, yang musbil, ya. Wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit, ya. Alladzi la yuti syai'an illa minnatan, yang dia tidaklah memberi sesuatu tapi pasti ada pamrihnya, ya. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang menghiasi barang dagangannya dengan sumpah palsu, ya. Jadi kalau dulu kan pedagang itu Pak, ini saya modalnya sekian, murah ini Pak, sudah paling murah, ya. Nah, kadang dengan sumpah, ya, demi Allah, wah ini bahaya Pak, ya. Dulu kan di lapak-lapak, kalau sekarang itu di itu Pak, ya, di handphone itu Pak, ya. Apa namanya, jualannya itu di HP begitu Pak ya. Dia ngomong depan HP begitu, nanti banyak yang nonton begitu.
Sekarang itu caranya begitu, Pak. Saya juga baru tahu, ya. Jadi live begitu, Pak, ya. Dagang, ayo ayo ngomong terus, ya. Pernah ada yang dari pagi sampai sore ngomong nggak ada yang laku-laku, akhirnya nangis dia, ya. Akhirnya orang-orang simpati, akhirnya dibeli gitu. Ya macam-macam, ya. Nah ini kalau sampai jualannya itu dengan bohong itu bahaya, ya. Makanya tiga golongan itu, Pak, jangan sampai kita masuk. Yang pertama tadi adalah al-musbilu idarahu, yang memakai celana di bawah mata kaki, ya. Jadi usahakan minimal itu ya pas mata kaki, ya. Kalau sudah di bawah itu ma'asfala minal ka'baini fa huwa finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka, ya. Jadi kalau masih mata kaki saja kata Syekh bin Bas masih nggak apa-apa, ya. Ya meskipun yang terbaik adalah di atas mata kaki itu aman, Pak, ya. Bahkan Rasul SAW tidak pernah terlihat melainkan pasti di pertengahan betis beliau. Itu ya sarungnya Nabi SAW. Pasti selalu di pertengahan betis beliau, ya. Maka ini harus dijaga, Pak, ya. Dan juga ya manan tadi, ya. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, nah, itu harus hati-hati, Pak. Nanti jangan-jangan nggak dilihat sama Allah, ya. Kita menyangka kita sudah berbuat baik, ya, menginfakkan banyak anak yatim, bangun masjid, bikin pondok apa-apa, tapi diungkit-ungkit terus, sayalah yang itu, semua saya, wah ini bahaya, Pak, ya. Maka usahakanlah untuk apa? Untuk menjaga, ya, keikhlasan. Kalau perlu biar orang lain nggak tahu, ya. Itu yang paling besar pahalanya, Pak, ya. Kita dianggap pelit, ya, dianggap nggak pernah ada ya sumbangannya, padahal kita nyumbang banyak, Pak. Nah, itu lebih lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, dosa besar nomor ke-41. Dosa besar nomor 41 adalah at-takdzibu bil qadar, mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Ya, tidak mau beriman kepada yang namanya takdir. Nah, ini juga bahaya, Pak, ya. Karena ini termasuk rukun iman, ya, iman kepada takdir, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna Allah ta'ala 'adzaba 'ala samawatihi wa ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu dzalimin lahum." Seandainya Allah itu mengadab seluruh penduduk langitnya, seluruh penduduk buminya, ya berarti seluruh manusia pada diadab sama Allah, maka sungguh Allah mengadab mereka itu dalam keadaan tidak zalim sama sekali, ya. Jadi ya sudah adil, ya, tidak ada kezaliman. Walau rahimahum, seandainya Allah itu merahmati seluruh penduduk langit, seluruh manusia pada dirahmati, karena rahmatu khairun lahum min amalihim, maka pasti rahmatnya Allah itu lebih baik daripada amal-amal para makhluk itu. Ya, seandainya semua makhluk itu sujud terus sama Allah, Pak, ya, boleh sama Allah dirahmati, tetap rahmatnya Allah ini jauh dibanding dengan amal-amal mereka, ya. Ya karena ya, kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Badan Allah yang ngasih, ruh Allah yang ngasih, alam ini semua Allah yang ngasih. Punya apa kita, Pak? Ya, nggak punya apa-apa kita ini. Ya, tapi justru manusia itu lupa, ya, sombong, ya. Padahal tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau kana lirajulin uhudun au mislu uhudin zahaban, seandainya seseorang dia memiliki sebesar gunung Uhud, ya, atau yang semisal dengan gunung Uhud, emas semuanya, Pak, ya. Bapak-bapak yang pernah haji, pernah umroh, insya Allah tahu gunung Uhud, Pak, ya. Uhud itu yang gunung besar itu, Pak, bukan yang kecil itu namanya Jabal Rumat. Yang besar memanjang buntutnya nggak kelihatan itu, Pak, itu namanya gunung Uhud semua itu, Pak, ya. Nah, gunung Uhud itu seandainya semuanya emas, berapa kilo itu, Bu? Ya, itu sudah bertonton sudah, ya. Seandainya orang punya sebesar gunung Uhud emas,
yunfiqu fi sabilillah, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Pak. Semuanya, ya. Berapa triliun itu, ya. La yaqbaluhu Allahu azza wa jalla minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Allah tidak akan menerima meskipun sebanyak itu, Pak. Enggak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Allah tidak akan menerimanya darinya sampai dia beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi wajib, Pak, ya. Wa ya'lamu anna ma asabahu yakun liyukhti'ah, dan sampai dia meyakini bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan kena sama dia tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang ditakdirkan enggak akan kena, pasti enggak akan kena. Pasti bakal meleset. Wa innaka in mitta ala ghairi hadza udkhilta aw adkhalta aw udkhiltan naro. Kalau kamu meninggal di atas keyakinan yang lain, ya, enggak iman sama takdir, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi ancamannya apa di sini? Neraka. Kalau nggak mau iman kepada takdir. Karena banyak, Pak, yang mereka itu sulit menerima takdir itu. Ya. Semuanya sudah ditetapkan. Rezeki sudah ditetapkan. Umur sudah ditetapkan. Perbuatan kita semua sudah ditetapkan. Bahkan surga neraka semua sudah ditetapkan. Terus buat apa kita hidup? Kita ini hidup terpaksa, begitu katanya, Pak. Ya. Padahal apa? Padahal bisa milih. Manusia itu kan bisa milih. Ada nggak bapak-bapak terpaksa ke sini? Iya, kaki saya nyeret saya ke sini terpaksa, Pak Ustadz. Nggak ada, nggak akan percaya. Ya. Karena orang itu punya pilihan. Ya. Misalnya bapak-bapak ibu sekalian masuk warung nasi, warung Padang, ya. Pasti ditanya, Pak, mau apa, Pak, lauknya, Pak? Ya kan? Ini ada ikan, ada rendang, ada telur, ada cumi, ada otak, ada macam-macam, Pak. Ya kan? Mau pilih apa, Bu? Wah, saya terpaksa, Bang, harus sambel katanya. Enggak ada, Pak, ya. Kok harus sambel itu? Iya, takdir saya ini saya terpaksa harus sambel ini, enggak ada, ya. Pasti apa? Bisa memilih. Itu sudah jelas bukti manusia itu punya pilihan. Enggak ada yang dipaksa, Pak. Ya. Saya terpaksa muslim nggak ada, saya terpaksa kafir juga nggak ada. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen beriman ya beriman, siapa yang pengen kafir ya silakan kafir. Tapi nanti ada pertanggungjawabannya begitu. Ya. Maka ini, tapi kita harus yakin bahwasanya kalau kita pun beriman, itu Allah sudah tahu kita bakal beriman. Ya. Kalau kita itu bakal masuk neraka, Allah pun sudah tahu. Ya. Tapi kan kita tidak tahu, Pak. Tugas kita adalah apa? Berusaha. Itu diimani saja, nggak usah dipikir kok gimana ya? Nggak usah dipikir, Pak. Ya, cukup diimani, Allah sudah tahu. Itu saja kan gampang. Ya, ribet nggak? Enggak. Ya. Ya. Makanya kita dilarang untuk berdalam-dalam dalam masalah takdir ini. Ya, cukup diimani. Yang pertama adalah semuanya sudah Allah ketahui. Ya. Semuanya sudah Allah ketahui. Dari mulai awal sampai nanti akhir. Dari awal kita lahir sampai nanti neraka apa semuanya sudah Allah ketahui. Karena ilmu Allah itu luas, nggak seperti ilmunya manusia. Kalau ilmu manusia terbatas, Pak. Ya, makanya bingung dia. Makanya sudah iman semua sudah Allah ketahui. Allah Maha tahu. Kemudian semuanya sudah Allah catat. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat semua. Takdir semua sudah tercatat. Kemudian semuanya adalah ya sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kemudian yang terakhir adalah semuanya terjadi dengan penciptaan Allah. Kun fayakun. Ya. Terjadi, ya kita misalnya sekarang kajian, semuanya atas kehendak Allah, Allah jadikan. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti tidak akan, Pak. Tidak akan bisa. Itu kita harus yakini. Hikmahnya apa? Beriman kepada takdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian itu tidak sedih, tidak putus asa, kecewa ketika luput sesuatu dari kalian. Dan agar kalian tidak terlalu sombong berbangga ketika kalian mendapatkan suatu kesuksesan. Gitu, Bang. Ya. Karena kita yakin bahwa kita gagal, ya memang kata Allah harus gagal. Ya.
mau diulang 1000 kali pun kata Allah gagal ya pasti gagal. Kan enak, ya. Bahkan nyalahkan ini, nyalahkan wah ini gara-gara ini, ya. Evaluasi boleh, ya. Tapi kemudian yakini semua sudah kehendak Allah. Itu saja. Begitu pula ketika berhasil mencapai kesuksesan, ini semua dari Allah. Bukan kemampuan saya yang masya Allah apa enggak, ya. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga yang selainnya dari sahabat Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqa." Tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Hati-hati. Ya. Wala mudminu khamrin. Begitu pula